Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Raden Roro Auria Maharani Adeviaraseli, mahasiswa Universitas Mercubuana, jurusan Manajemen. Pada saat ini, saya berkesempatan mempresentasikan PowerPoint saya yang berjudul Fenomena Penggunaan Bahasa Pergaulan di Indonesia. Yang pertama adalah latar belakang. Di Indonesia saat ini banyak menggunakan bahasa asing atau bahasa gaul dalam bahasa sehari-hari. Banyaknya penggunaan bahasa gaul dalam bahasa sehari-hari tidaklah menghilangkan penggunaan bahasa Indonesia, melainkan makna dan penggunaan bahasa Indonesia yang baik, sopan, dan santun dalam kehidupan sehari-hari menjadi kabur. Saat ini banyak di kalangan remaja yang menggunakan bahasa gaul dalam bahasa sehari-hari mereka. Bahkan para remaja ini mulai menciptakan bahasa-bahasa gaul yang digunakan di kalangan mereka. Para remaja ini membuat bahasa Indonesia menjadi bahasa gaul dengan cara memplesetkan bahasa Indonesia. Pengguna bahasa gaul dalam masyarakat luas di Indonesia tentunya berdampak negatif terhadap pengguna bahasa Indonesia secara baik dan benar pada saat ini dan masa yang akan datang. Saat ini masyarakat sudah banyak menggunakan bahasa gaul dan parahnya lagi generasi muda di Indonesia tidak lepas dari penggunaan bahasa gaul ini. Bahkan para generasi muda inilah yang paling banyak menggunakan bahasa gaul daripada bahasa Indonesia di kehidupan sehari-hari. Kemudian kita lanjut ke pembahasan. Yang pertama ada definisi bahasa. Menurut Keraf, dalam Semara Pradipa tahun 2005 di halaman 1 memberikan dua pengertian bahasa. Pengertian pertama menyatakan bahasa sebagai alat komunikasi antar anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Kedua, bahasa adalah sistem komunikasi yang mempergunakan simbol-simbol vokal atau bunyi ujaran yang bersifat arbitrer. Dari pendapat Keraf di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa bahasa adalah kunci pokok bagi kehidupan manusia di dunia ini, karena dengan bahasa orang bisa berinteraksi dengan sesamanya dan bahasa merupakan sumber daya bagi kehidupan masyarakat. Selain itu, bahasa juga mencakup sistem lambang bunyi yang arbitrer dan sistem bunyi yang memiliki arti serta makna. Yang kedua ada bahasa baku. Dalam bahasa Indonesia, bahasa resmi itu disebut bahasa baku. Bahasa baku terdiri dari kata-kata yang baku. Kata-kata baku adalah kata-kata yang standar sesuai dengan aturan kebahasaan yang berlaku, didasarkan atas kajian berbagai ilmu, termasuk ilmu bahasa dan sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan kata lain, bahasa baku adalah bahasa yang menjadi bahasa pokok, yang menjadi bahasa standar dan acuan yang digunakan sehari-hari pada bahasa percakapan maupun bahasa tulisan. Bahasa baku lazim digunakan dalam, pertama, komunikasi resmi atau tertulis. Contohnya, surat menyurat resmi, pengumuman resmi, undang-undang, dan lain-lain. Yang kedua, wacana teknis. Contohnya, laporan resmi, karangan ilmiah, buku pelajaran, dan lain-lain. Yang ketiga, pembicaraan di depan umum. Contohnya, ceramah, kuliah, pidato, dan lain-lain. Dan yang terakhir, pembicaraan dengan orang yang dihormati dan sebagainya, atau formal, contohnya guru terhadap murid saat sedang rapat di instansi tertentu, dan pembicaraan kenegaraan. Selanjutnya bahasa gaul. Bahasa gaul atau bahasa prokem yang khas Indonesia dan jarang dijumpai di negara-negara lain kecuali di komunitas-komunitas Indonesia. Bahasa gaul dijadikan sebagai bahasa dalam pergaulan anak-anak remaja. Istilah ini muncul pada akhir tahun 1980-an
Pada saat itu, ia dikenal sebagai bahasanya para anak jalanan, disebabkan arti kata prokem dalam pergaulan sebagai preman. Namun seiring bertambahnya waktu, bahasa prokem yang tadinya hanya dipakai para preman atau anak jalanan sebagai bahasa rahasia beralih fungsi menjadi bahasa gaul. Selanjutnya ada struktur dalam pemakaian bahasa gaul. Struktur dan tata bahasa dari bahasa prokem tidak terlalu jauh berbeda dari bahasa formalnya atau bahasa Indonesia. Pada dasarnya, ragam bahasa gaul remaja memiliki ciri khusus, singkat, lincah, dan kreatif. Dalam banyak kasus, kosakata yang digunakan cenderung pendek, sementara kata yang agak panjang diperpendek melalui proses morfologi atau menggantinya dengan kata yang lebih pendek. Hal itu dapat dilihat dari contohnya, sisipan E, kata teman merupakan bentukan dari kata teman yang huruf vokal A menjadi E. Hal ini mengakibatkan terjadinya perbedaan pelafalan. Di sini selanjutnya ada contoh bahasa gaul. Yang pertama, gue atau gua. Kata ini sudah digunakan oleh suku Betawi sejak bertahun-tahun lalu dan menjadi kata untuk menyebut saya. Yang kedua ada lo, elu. Kata ini juga sudah digunakan oleh suku Betawi sejak bertahun-tahun lalu dan menjadi kata untuk menyebut Anda atau kamu. Yang ketiga ada cukstau. Kata ini merupakan singkatan dari cukup tahu. Dan yang terakhir ada hoax. Hoax diartikan sebagai berita palsu, diambil dari kata sama dalam bahasa Inggris yang berarti cerita bohong. Pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa gaul pada kalangan remaja membawa pengaruh yang kurang baik terhadap perkembangan bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Saat ini banyak di kalangan masyarakat yang sudah memakai bahasa gaul dalam kehidupan sehari-hari mereka, seolah-olah tidak memahami bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Terlalu banyaknya pengguna bahasa gaul di kalangan remaja membuat prihatin bangsa ini. Para generasi muda yang diharapkan dapat memajukan bangsa dari segala aspek inilah yang harus menjadi perbaikan bersama. Solusi yang dapat diberikan yaitu dengan menanamkan kecintaan dalam diri mereka terhadap bangsa Indonesia, terutama dalam penggunaan bahasa Indonesia. Dampak negatif penggunaan bahasa gaul dapat mempersulit pengguna bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Padahal di sekolah atau di tempat kerja, kita diharuskan untuk selalu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa gaul dapat mengganggu siapapun yang membaca dan mendengar kata-kata yang termaksud di dalamnya. Karena tidak semua orang mengerti akan maksud dari kata-kata gaul tersebut. Terlebih lagi dalam bentuk tulisan, sangat memusingkan dan memerlukan waktu yang lebih banyak untuk memahaminya. Bahasa gaul dapat mempersulit penggunanya dalam berkomunikasi dengan orang lain dalam acara yang formal. Selanjutnya ada media mempengaruhi perkembangan bahasa gaul. Terlihat dari contoh struktur bahasa gaul, bahwa media sangat berpengaruh terhadap penggunaan bahasa gaul, khususnya situs-situs jejaring sosial. Penikmat situs-situs jejaring sosial kebanyakan adalah remaja. Tulisan seorang remaja di situs jejaring sosial yang menggunakan bahasa gaul akan dilihat dan bisa jadi ditiru oleh remaja lain. Selain remaja anak, sekolah dasar pun banyak yang menggunakan situs jejaring sosial. Berarti banyak juga anak sekolah dasar yang seharusnya diberikan atau diajarkan bahasa yang baik dan benar. Dengan adanya situs jejaring sosial sebagai media juga dapat berpengaruh besar. Yang harus diajarkan pada anak adalah soal penempatan. Dalam arti kapan dan kepada siapa bahasa tersebut boleh digunakan. Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa media berpengaruh besar terhadap penyebaran bahasa gaul. Kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan. Jadi, keberadaan bahasa gaul memang sangat mengganggu eksistensi bahasa Indonesia
Namun di sisi lain kita tidak bisa mencegahnya apalagi di kalangan anak-anak dan remaja, karena perkembangan psikologis keduanya menuntut mereka agar diakui di masyarakat dan salah satunya dengan mengikuti tren bahasa gaul itu sendiri. Oleh karena itu, perkembangan bahasa gaul tidak dapat dicegah, tetapi dapat diminimalisir jika kita kembali meningkatkan eksistensi bahasa Indonesia itu sendiri. Yang kedua ada saran, menurut saya, pertama hendaknya lebih diadakan pemahaman yang lebih kepada anak-anak dan remaja, dan yang kedua, mulailah dari diri sendiri untuk membudidayakan bahasa Indonesia dan meningkatkan kembali eksistensinya. Ini adalah daftar pustaka presentasi saya. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.